Malaikat Israel adalah malaikat yang sangat sering turun ke bumi untuk menemui para nabi serta pada saat mencabut nyawa manusia. Meski Israel adalah malaikat maut, namun dirinya juga tidak serta-merta terbebas dari maut. Karena Allah sudah berjanji dalam firman-Nya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 185. Malaikat Israel juga makhluk Allah yang pasti akan merasakan mati, sekalipun ia adalah malaikat pencabut nyawa. Dan beginilah kisah pada saat malaikat Israel menemui ajal di tangannya sendiri. Kelak, ketika trompet sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, maka akan terjadi peristiwa berikut. Tiupan pertama akan sangat membuat takut penduduk langit dan bumi. Tiupan kedua akan memusnahkan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Tiupan ketiga adalah tiupan membangkitkan semua yang telah mati dari zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir. Pada saat tiupan kedua, maka akan matilah seluruh makhluk yang ada di langit maupun di bumi, kecuali makhluk-makhluk yang dikehendakinya. Mereka adalah malaikat Jibril, malaikat Israel, malaikat Israfil, malaikat Arsy. Kemudian Allah memerintahkan Israel untuk mencabut roh dari semua malaikat-malaikat di atas. Dan malaikat Israel melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah malaikat Israel melakukan tugasnya, maka hanya tinggallah malaikat Israel dan Allah saja pada saat itu. Kemudian Allah berfirman, "Hai malak al-maut," malaikat Israel, "tidakkah kau mendengar firman-Ku? Kullu nafsin dha'iqatul maut." Tidakkah engkau tahu siapa yang bernyawa itu akan merasakan mati? Lalu Allah berfirman lagi, "Aku jadikan engkau untuk tugas itu, dan engkau juga harus mati." Dalam riwayat lain disebut bahwa ketika Allah memerintahkan Israel untuk mencabut nyawanya sendiri, maka pergilah Israel ke suatu tempat antara surga dan neraka untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Pada saat ruhnya dicabut, maka seketika itu malaikat Israel menjerit dan sangat dahsyat. Bahkan andai saja ada makhluk hidup yang mendengar jeritan itu, maka malaikat itu akan binasa seketika karena saking dahsyatnya jeritan Israel itu. Pada saat itu Israel berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat roh dicabut, maka sudah barang tentu aku akan mencabut roh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut sekali." Setelah itu matilah malaikat pencabut nyawa, dan hanya tinggal Allah saja yang maha kekal, maha berkuasa atas segala sesuatu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala kemudian
melihat arsy dan memerintahkan Israfil untuk meletakkan sangkakala di mulutnya, menunggu perintah selanjutnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Kemudian Allah membangkitkan malaikat Jibril dan Mikail. Setelah malaikat Jibril dan Mikail dihidupkan, Allah kemudian memerintahkan Jibril dan Mikail dengan mengendarai burak untuk ke makam Rasulullah dengan membawa perhiasan dari surga. Kemudian Allah membangkitkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan barulah dibangkitkan semua makhluk yang sudah mati tadi. Itulah kisah dari malaikat Israel pada saat mencabut nyawanya sendiri.